Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 1 tentang nonlinear curve. Kemarin kita sudah membahas tentang nonlinear curve bagian yang pertama, yaitu meliputi parabola, circle, dan elips. Oke, kali ini agak sedikit complicated ya. Kita berbicara tentang hiperbola. Oke, hiperbola itu adalah kurva yang membentuk parabola secara mutually opposite. Jadi parabola yang saling berhadapan, ya, seperti itu. Jadi bisa parabolanya itu posisinya kiri kanan atau atas bawah, ya, seperti itu. Di mana kedua parabola itu, ya, yang disebut hiperbola itu. Jadi hiperbola itu terdiri dari dua parabola, di mana dia itu mempunyai pusat yang terletak pada perpotongan asimptot, garis asimptot yang berada di luar parabola atau yang membatasi parabola. Oke, mungkin Anda perlu mengerti dulu atau perlu disamakan persepsinya. Apa sih yang dimaksud dengan asimptot? Ya, seperti itu. Asimptot itu adalah garis yang modelnya itu didekati oleh suatu kurva, tetapi tidak pernah disentuh sama sekali. Itu namanya asimptot. Ya, oke, saya gambarkan saja. Pen. Ya. Jadi kalau misalnya ibaratnya ya, ini analoginya biar Anda tidak gampang lupa ya. Yang namanya asimptot itu ibaratnya kalau Anda menyenangi cewek atau Anda menyenangi cowok. Nah, tentunya kalau misalnya cowok Anda menyenangi cewek seperti itu, atau sebaliknya Anda cewek menyenangi cowok, ya. Yang namanya asimptot itu Anda itu perilakunya mendekati terus. Itu namanya asimptot. Mendekati yang didekati itu, yang didekati itu. Oke. Yang didekati itu garis asimptotnya. Nah, ya, seperti itu. Jadi mendekati tetapi Anda tidak pernah disentuh atau tidak pernah dipastikan. Ya, jadi Anda suka, misalnya ini ada garis H, ya, seperti ini. Ini ada garis asimptot, terus ini ada garis yang mendekati asimptot, ya, seperti ini. Ini pun salah ya sebenarnya. Oke. Jadi ada pola seperti ini, ya. Iya. Ya, jadi garis merah kalau itu kurvanya seperti itu, maka dia mendekati garis asimptotnya ini. Jadi yang hitam itu garis asimptot. Ya, seperti itu. Yang hitam ya, bukan yang merah ya. Yang merah itu kurvanya. Jadi kalau Anda itu mempunyai pola seperti ini, mendekati garis asimptot, tetapi tidak pernah disentuh. Tapi mendekati itu, bahkan mendekati itu sampai jaraknya itu 0, saking dekatnya. Seperti itu. Mendekati terus. Maka itu garis hitam ini, itu disebut asimptot. Jadi sama juga dengan hiperbola. Hiperbola itu ada garis asimptotnya. Ini asimptot, terus ini hiperbola.
bolanya yang merah. Lah, jadi modelnya seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi yang merah ini atau yang oranye ini mendekati yang hitam. Tetapi tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, maka yang hitam ini itu disebut asimtot. Ya, seperti itu. Di mana kedua asimtotnya itu berpotongan pada satu titik. Di mana titik itu, maka seperti itu adalah center dari kedua parabola ini, atau center dari hiperbola ini. Ya, seperti itu. Oke, jadi yang namanya asimtot itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda menyukai, yang cowok menyukai cewek, ya dekati saja. Kalau dirasa yakin ya sudah tembak. Ya, seperti itu. Ya, kalau suka ya tembak. Kalau misalnya ditolak, ya cari yang lainnya lagi, ya, seperti itu. Ya, kalau ditembak seperti itu, maka kalau suka kan oke, ya keterima. Kalau nggak suka ya sudah, mental, cari yang lain. Kan seperti itu. Jadi jangan asimtot itu. Asimtot itu mendekati terus tapi nggak jelas. Nggak jelas posisinya, nggak jelas identitasnya, apakah diterima atau tidak. Nanti itu Anda akan menyesal kalau polanya seperti mendekati garis asimtot itu. Oke, jadi seperti itu ya, asimtot itu. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi hiperbola itu dibentuk dari dua parabola, ya, dua parabola, di mana dua parabola itu dibatasi oleh kedua asimtot, ya, di mana asimtotnya itu berpotongan pada satu titik yang disebut pusatnya, seperti itu. Oke. Parabola hiperbola itu mempunyai bentuk umum seperti ini. AE kuadrat plus CY kuadrat dan seterusnya. Anda lihat di sini. Ya, kalau Anda lihat sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kalau sebelumnya sudah ada yang kuadratnya di dua tempat ya. Oke. Hampir sama dengan circle, hampir sama dengan elips seperti itu. Tetapi kalau untuk hiperbola, antara A dan C itu mempunyai tanda yang berlawanan. Jadi bisa jadi Y kuadratnya itu yang negatif, koefisiennya, atau E kuadratnya yang negatif. Ya, seperti itu. Dan bentuk umum seperti itu bisa dibentuk menjadi bentuk khusus atau standar. Ya, seperti ini. Sehingga X minus H kuadrat per A kuadrat minus Y minus K kuadrat per B kuadrat. Ya, kalau kemarin itu kan plus kan? Ya, antara kumpulannya X minus H kuadrat dengan Y minus K kuadrat itu disambung dengan plus, kalau sekarang minus. Oke. Dan minus itu bisa posisinya di Y kuadratnya, bisa posisinya di A kuadratnya. Bisa posisinya di X kuadratnya. Ya, seperti itu. Apa bedanya? Akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, seperti ini. Oke, di mana seperti yang sudah-sudah, maka H, K-nya itu adalah pusat dari hiperbola. Dan indikasinya adalah pusatnya itu harus dilewati oleh kedua asimtot. Tadi ya, kedua asimtot. Oke. Sedangkan asimtot bisa diperoleh dengan cara, ini sedikit agak melebar ya. Dengan cara bahwa kalau posisi sama dengan satu kuadrat, kan ada ini X minus H kuadrat per A kuadrat minus Y minus K kuadrat dan seterusnya sama dengan 1, maka dirubah dulu 1 menjadi 0. Caranya seperti itu untuk mencari asimtot. Dan asimtot ini penting, makanya harus dicari dulu memang.
Selanjutnya, carilah akar dari persamaan tersebut. Ya, dari akar tersebut, maka akan diperoleh dua persamaan yang disebut persamaan garis asimptotnya itu. Oke, contohnya seperti ini. Ya, misalnya ada persamaan umum 6x² minus 12x minus 4y² minus 16y minus 34 sama dengan 0. Oke, sama dengan yang semula, maka yang x dikumpulkan dengan x, yang y dengan y, yang konstanta dilempar ke kanan. Oke, kita langsung saja ke baris ketiga, sehingga kita dapatkan 6 kali x² minus 2x dikurangi 4 dalam kurung y² plus 4y sama dengan 34. Ya, seperti itu. Selanjutnya ingat dibuat supaya bisa dipangkatkan 2, sehingga x² minus 2x, sekali lagi sama ya, setengahnya dari minus 2 adalah minus 1, dikuadratkan berarti 1, terus dikurangi 4 dikalikan y² plus 4y, setengah dari 4 adalah 2, 2 pangkat 2 berarti 4, sehingga y² plus 4y plus 4. Tapi ingat, dengan munculnya 1 dan 4 dalam kurung tersebut, maka otomatis yang kanan harus diberikan nominal yang sama. Supaya apa? Supaya tidak merubah arti. Sehingga yang kiri tadi bertambah 6 kalikan 1, berarti kanan juga ditambah 6. Oke. Oke. Nah, ini dikalikan ini, maka otomatis kanan juga harus ditambahkan. Terus ini minus 4 kali 4 adalah minus 16, maka yang kanan juga minus 16. Supaya apa? Supaya tidak merubah arti. Sehingga yang kiri itu bisa menjadi kuadrat, bentuknya 6 dikalikan dalam kurung x minus 1 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung y plus 2 kuadrat sama dengan yang kanan menjadi 24. 34 ditambah 6 minus 16, 6 minus 16 itu kan minus 10 ya, berarti sama dengan 24. Oke, karena yang kanan adalah 24, maka semua dibagi dengan 24, sehingga yang kiri menjadi x minus 1 kuadrat per 4, gitu kan, dikurangi y plus 2 kuadrat minus 6, sama dengan 1. Ya, seperti itu. Atau bisa dirubah lagi, supaya menjadi bentuk yang standar atau bentuk khusus itu, x minus 1 kuadrat per 2 kuadrat, 4 menjadi 2 kuadrat, minus y plus 2 kuadrat per akar 6 kuadrat, sama dengan 1. Maka dapat dipastikan bahwa hiperbola itu ya mempunyai h, k, yaitu 1, minus 2. Oke, Anda lihat di sini. Di sini posisi negatifnya itu ada di y kuadrat. Kalau ada di y kuadrat, maka kira-kira persama kalau seperti itu, maka hiperbolanya ada di kiri dan kanan. Ya, seperti itu. Di sini pusatnya adalah 1, minus 2. Sedangkan artinya 2 dan akar 6 ini adalah nanti posisinya di sini. Anda bisa cari di di Weber ini jaraknya ini. Jarak 2 kalinya dari itu. Ya, seperti itu. Hampir sama dengan elips itu. Cuman kalau elips itu kan dia saling menutup parabolanya seperti itu, sehingga dia menjadi elips berbentuk bola tetapi lonjong. Tapi kalau ini terbuka parabolanya. Oke. Kalau sudah Anda dapatkan bentuk khusus tadi,
maka rubahlah 1 menjadi 0 supaya mendapatkan asimtot. Kalau 1 menjadi 0 berarti yang sisi kanan ini yang X minus 1 kuadrat dan seterusnya dikurangi Y plus 2 kuadrat dan seterusnya sama dengan 1, maka yang kanan itu menjadi 0. Kalau yang kanan menjadi 0, maka yang kiri ditendang ke kanan itu menempati yang kanan sendirian. Sehingga X minus 1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan Y plus 2 kuadrat per akar 6 kuadrat. Ya, seperti itu. Sehingga karena ada sama-sama kuadratnya, maka kuadratnya dihilangkan, tetapi konsekuensi dari kuadratnya dihilangkan, maka hasil dari akarnya itu menjadi plus minus. Ya, seperti itu. Supaya menjadi persamaan yang mudah, maka dibuat Y sama dengan sekian X, sehingga yang Y ditaruh sebelah kiri, sehingga Y plus 2 per akar 6 sama dengan plus minus X minus 1 per 2. Sehingga akar 6 itu bisa ditendang ke kanan menjadi pengali. Akar 6 per 2 dikalikan X minus 1. Dan tetap di depannya ada plus minus. Oke. Dengan demikian, Y sama dengan minus 2 plus minus dan seterusnya ini. Karena ada plus minus berarti ada 2. Ya, ada 2 garis atau ada 2 asimtot, sehingga ditemukan yang pertama Y sama dengan minus 2 plus akar 6 per 2 X minus 1, dan yang kedua Y sama dengan minus 2 min akar 6 per 2 X min 1. Jadi kedua asimtot itu mempunyai slope yang sama, jadi mempunyai kemiringan yang sama. Hanya saja beda antara keduanya itu adalah tandanya. Yang satu naik, yang satunya turun. Sehingga akan kita dapatkan kira-kira seperti ini. Walaupun ini bentuk hiperbolanya kurang betul ya, karena saya menggunakan Microsoft Word. Tapi nanti saya akan berikan contoh yang lebih tepat. Oke, ini sebenarnya kalau Anda lihat kalau Anda lihat di sini, ini justru parabolanya menjauhi ya, seperti itu. Ini menjauhi ya. Semestinya semakin mendekati, tapi karena saya menggunakan Microsoft Word dan saya kopikan di sini, oke seperti itu. Sehingga ini kurang tepat, tapi akan saya berikan contoh yang lain. Sehingga kalau misalnya ada contoh seperti ini, X plus 5 kuadrat per 8 kuadrat, ya seperti itu, minus Y minus 2 kuadrat per 3 sama dengan 1, seperti itu, maka posisi pusatnya, poinnya itu adalah minus 5,2. Ya, seperti itu. Kalau minus 5,2, maka posisi pusatnya ini harus dilewati oleh kedua asimtotnya ini. Ya, seperti itu. Oke, akan saya berikan contoh lainnya. Ya. Oke, karena pusatnya adalah minus 5,2 dan mempunyai transverse axis paralel kepada X seperti itu, maka untuk mencari extreme point ketika Y sama dengan 2. Ya, seperti itu. Sehingga karena ini parabolanya adalah karena negatifnya ada di Y, sehingga posisi parabolanya di kiri dan di kanan, dan pusatnya adalah minus 5,2 atau X, Y itu adalah X-nya minus 5, Y-nya adalah 2, maka dapat dipastikan dia mempunyai posisi ekstrim kanan dan ekstrim kiri dari parabolanya itu pada saat Y sama dengan minus 2. Jadi jangan diperhatikan minus 5-nya, tetapi Y sama dengan minus
2. Sehingga Anda jangan sampai menggambar yang di sini. Nah, menggambar yang di sini maka nggak akan ketemu gambarnya. Jadi gambarlah yang di sisi kanan dan di sisi kiri. Seperti itu. Sehingga problem yang pertama adalah Anda cari saja titik yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri ini. Seperti itu. Masukkan saja Y sama dengan minus 2 ke persamaan ini. Untuk mendapatkan itu. Untuk mendapatkan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ya, seperti itu. Oke. Atau ini saya balik. Kalau misalnya posisi negatifnya di X, seperti itu, maka posisi hiperbolanya yang terdiri atas 2 parabola, maka parabolanya ada di atas dan di bawah. Sekali lagi ini kurang tepat ya gambarnya ya, kayak yang tadi saya ceritakan. Ya, seperti itu. Tapi karena ini saya menggunakan Microsoft Word, nah, semestinya seperti ini. Malah mendekati ya, bukan menjauhi. Ya, itu yang lebih tepat. Jadi bukan ini. Oke. Yang ini saya tunjukkan di sini bahwa ketika posisinya negatifnya itu ada di X, maka posisi parabolanya ada di atas dan di bawah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sama dengan tadi. Ya, sama dengan tadi. Karena 2, minus 5. Ya, 2, minus 5. Ya, dan itu paralel. Paralel atas bawah seperti itu. Maka Anda cari pada saat X sama dengan 2. Ya, untuk mencari ekstrim yang ekstrim yang paling atas atau ekstrim yang paling bawah. Anda masukkan saja X sama dengan 2, Anda masukkan ke persamaan untuk dapatkan titik ekstrim ini. Ya, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan puncak ataupun lembah dari kedua parabolanya itu. Ya, seperti itu. Oke. Contohnya ini. Misalnya saya mempunyai persamaan X minus 2 kuadrat per 3 kuadrat dikurangi Y plus 1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Oke, coba kita langsung saja ke gambar kasarnya. Oke, maka dapat dipastikan pusatnya adalah di 2, minus 1. 1, 2. Nah, ini Y-nya minus 1, berarti di sini. Maka dia akan mempunyai aja. Pas. Ya. Maka dia akan mempunyai asimptotnya seperti ini. Nah, asimptotnya ini memotong di 2, minus 1. Ya, seperti itu. 2, minus 1. Dan Anda lihat di sini bahwa posisi negatifnya di Y, maka posisi parabolanya di kiri dan di kanan. Pasti seperti ini. Nah, gambar kasarnya seperti ini. Dengan demikian, kalau Anda menggambar, maka jangan hiraukan ini nggak akan ada gambar ini atas bawahnya. Jadi yang ada gambar dari parabolanya itu yang kiri dan kanan itu. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Yang pertama, carilah asimptot. Ya, seperti itu. Carilah asimptotnya. Dengan cara apa? Merubah 1 menjadi 0. Oke, yang kanan itu 1 dirubah menjadi 0. Setelah itu ditendang ke kanan, langsung saja yang Y kuadratnya di sebelah kiri, E kuadratnya di sebelah kanan.
Oke, sehingga Y plus 1 sama dengan 2/3 dikalikan X minus 2. Bisa dipahami ya? Karena ini berasal dari kuadrat dan sama-sama kuadrat, kuadratnya dihilangkan, maka konsekuensinya ada plus minus. Ini sayang plus minusnya nggak saya tulis ya. Oke. Jadi mestinya Y plus 1 sama dengan plus minus 2/3 X minus 2. Oke, maka karena ada plus minus, maka persamaan ini menjadi 2. Persamaan yang pertama adalah Y yang pertama itu adalah 2/3 yang plusnya. 2/3 kalikan X minus 2 minus 1. Minus 1 dari mana? Dari Y plus 1 itu ditendang ke kanan satunya. Oke, sedangkan persamaan yang kedua, minus 2/3 X minus 2 min 1. Ya, seperti itu. Sehingga, maka kita dapatkan kedua persamaan ini. Caranya bagaimana untuk mengecek apakah ini betul atau tidak? Masukkan saja titik 2, minus 1 di sini. Coba masukkan di persamaan yang pertama. X sama dengan 2. X sama dengan 2. X sama dengan 2. 2 minus 2 kan 0. 0/3 adalah ya 0. 0 minus 1 ya min 1. Betul ya? Di persamaan yang kedua, Anda masukkan juga sama. Ya, seperti itu. Sama dengan minus 1. Berarti sudah betul. Oke, atau Anda jabarkan dulu persamaannya, misalnya 2/3 X, ya seperti itu. Terus minus 4/3 minus 1. Ya, seperti itu. Minus 1. Nah, terus persamaan yang kedua, minus 2/3 X plus 4/3 minus 1. Ya, seperti itu. Maksud saya seperti ini. Oke, kalau ini kita jabarkan, kan berarti minus 2/3 X, kan gitu ya, dikurangi min kan berarti menjadi plus ya, plus 4/3 min 1. Berarti minus 2/3 X min plus 1/3. Seperti itu. Masukkan saja 2. 2 masukkan di sini. Ya, 2 masukkan di sini adalah minus 4/3 ditambah 1/3. Minus 4/3 ditambah 1/3 ya minus 3/3. Betul ya? Sama dengan minus 1. Oke, jadi seperti itu caranya. Oke, selanjutnya cara menggambar parabola. Karena pusatnya di 2, minus 1, sedangkan tadi posisi parabola kan sudah saya gambarkan secara kasar ya. Nah, secara kasar kalau negatifnya di Y kan berarti posisi parabolanya di kiri dan di kanan. Ya, seperti itu. Maka karena posisinya di kiri dan di kanan, maka dia akan simetri terhadap sumbu Y. Kalau simetri terhadap sumbu Y, kedua parabolanya itu, maka masukkan saja pada saat Y sama dengan minus 1. Ya, seperti itu. Kenapa Y minus 1 bukan X sama dengan 2 itu tadi? Karena nggak mungkin parabolanya di atas bawah, tetapi di kiri dan di kanan. Ya, seperti itu. Oke, jika Y sama dengan minus 1, maka Anda masukkan ke persamaannya hiperbolanya itu, dimasukkan. Kalau Y sama dengan minus 1 kan berarti otomatis yang ini kan menjadi 0 ya.
karena minus 1 plus 1 0. Oke, karena menjadi 0 maka tersisa X minus 2 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Oke, lanjut. Maka bisa dikalikan 3 kuadrat kali 1 sama dengan X minus 2 kuadrat. Karena sama-sama kuadrat, kuadratnya bisa dihilangkan, tetapi karena bisa dihilangkan maka ada plus minus. Jadi sehingga X minus 2 sama dengan plus minus 3. Kalau plus minus 3 berarti ada dua kemungkinan. X-nya sama dengan 5 dan satunya X sama dengan minus 1. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Yang pertama kan berarti X sama dengan 2 plus 3, itu berarti 5. Yang kedua adalah X sama dengan 2 minus 3, berarti minus 1. Oke. Dengan demikian, ada titik paling kiri dan titik paling kanan itu adalah 5, minus 1 dan minus 1, minus 1. Jadi sekali lagi kalau misalnya itu kalau itu digambarkan ya, digambarkan sedangkan pusatnya ada di 2, minus 1 ya, seperti ini ya. Maka gambarnya kira-kira seperti ini. Maka posisi parabolanya seperti ini. Ya, maka titik yang paling kiri dan paling kanan itu adalah 5, minus 1. Ini 5, minus 1. Yang kirinya atau yang paling kanan ini adalah minus 1, minus 1. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Sehingga Anda jangan ribut cari yang ini, nggak usah. Cari daerah ini, nggak usah. Tapi cari yang kiri dan kanan. Di mana dibatasi oleh asimptotnya itu. Ya. Selanjutnya, masukkan titik yang mudah didapatkan. Tapi tentunya titiknya itu berada di kanannya 5, X sama dengan 5, berada di kirinya X sama dengan minus 1. Jangan sampai Anda mencari X-nya itu di antara minus 1 dan 5. Kenapa? Karena posisi di tengah ini kan kosong. Tidak ada gambarnya. Sehingga Anda masukkan misalnya X sama dengan 8. Kenapa kok 8? Karena 8 itu mudah dicari. 8 dikurangi 2 itu kan dikuadratkan berarti 6 kuadrat. Anda masukkan ke sini, ke persamaan aslinya. 8 dikurangi 2 kuadrat per 3 kuadrat. 8 dikurangi 2 kan 6. 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat kan mudah. Atau misalnya X sama dengan minus 4. Minus 4, minus 2 kan berarti minus 6. Minus 6 kuadrat kan berarti sama dengan 6 kuadrat. Ya. Jadi supaya apa? Supaya mudah. Begitu ketemu maka hubungkan titik yang tadi 5, minus 1 masukkan. Masukkan dan dihubungkan dengan kalau dimasukkan X sama dengan 8 itu tadi. Dan ingat, karena ini adalah persamaan dua parabola yang sifatnya simetris, maka ketika dimasukkan satu saja, X sama dengan 8, maka akan ketemu satu titik yang lain. Contohnya, X sama dengan 8, misalnya di sini, ketemunya ini. Maka ini ketemu titik yang lain. Maka ini ketemu titik yang lain. Terus ini ketemu titik yang lain. Ya, seperti itu. Oke, jadi satu titik saja maka akan muncul 3 titik yang lain, atau satu titik maka akan muncul 4 titik. Ya, mencari satu poin maka akan muncul 3 poin atau mendapatkan 4 poin. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena kan modelnya simetri. Di parabola yang sama itu atas bawah, terus disimetrikan ke parabola yang sebelah kirinya.
Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya gambarnya seperti apa? Nah, ini pusatnya di 2, minus 1. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah asimptotnya. Maka asimptotnya ini harus memotong keduanya di 2, minus 1. Itu adalah asimptot. Caranya mencari asimptot bagaimana? Sama dengan 1, satunya dijadikan 0. Selanjutnya, kalau sudah ketemu itu dan posisi pusatnya adalah di 2, minus 1, dan ingat posisi parabolanya adalah di kiri dan di kanan, maka cari saja Y sama dengan minus 1 untuk mendapatkan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ya, seperti itu. Sehingga ditemukan parabolanya seperti ini. Nah, kalau ini gambar yang betul karena parabolanya mendekati asimptot. Ya, seperti itu. Lah tadi kan berapa? 5, minus 1. Terus 1, minus 1. Betul ya gambarnya ya? Ini kalau dicari titiknya. Nah, ini kan titik yang ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, ini kan 5, minus 1. Titiknya, terus yang ini adalah minus 1, minus 1. Terus tadi saya mencontohkan, masukkan saja kalau X sama dengan 8, masukkan di sini. Nah, X sama dengan 8. X sama dengan 8, masukkan di sini ke persamaannya, kan berarti 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat. 6 kuadrat dibagi 3 kuadrat kan berarti 6/3 dikuadratkan. 6/3 itu adalah 2. 2 dikuadratkan itu adalah 4. Ya, seperti itu. Oke. Oke, coba kita hitung. Berarti 4 minus Y minus 1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Berarti Y minus 1 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 4 di oke, ini tendang kanan. Terus yang 1 berarti sama dengan 3. Seperti itu. Y minus 1 kuadrat. Betul ya? Oke, itu sama dengan 12. Ya, seperti itu. Anda bisa meneruskan. Itu nanti ketemunya Y-nya berapa. Oke. Jadi seperti itu. Kalau sudah ketemu nanti 8 itu ketemunya berapa, maka akan ketemu titik-titik yang lain. Nah, ini akan ketemu, ini akan ketemu. Terus ini akan ketemu. Nah, karena simetri. Oke, seperti itu. Oke, bisa ya? Anda mencoba di rumah. Oke, selanjutnya adalah bentuk khusus dari hiperbola. Bentuk-bentuk khusus dari hiperbola. Nah, ini kalau hiperbola yang ini memang agak sedikit rumit seperti itu dan panjang untuk menggambarnya melalui proses panjang. Karena apa? Karena harus mencari asimptotnya, di mana asimptotnya miring. Ya, seperti itu, tetapi tetap mempunyai slope yang sama dan diingat-ingat dia akan berpotongan di titik pusatnya. Kalau ini berarti pusatnya adalah 2, minus 1. Oke, setelah itu maka cara yang selanjutnya cari ekstrim paling kiri, ekstrim paling kanan, sehingga dia menjadi ekstrim kiri dan ekstrim kanan dari kedua parabola. Terus selanjutnya cari titik yang lain, terus cari titik yang lain, sehingga bisa digambarkan parabolanya.
Ya, seperti itu. Aduh, sorry. Jadi misalnya ya, paling tidak ya cari 2 atau 3 titik. Nah, seperti itu. Nah, maka Anda dapatkan titik. Tapi ini jangan digambar loh ya. Ini cuma bantuan saja. Ini ada maksudnya untuk mencari titik ini. Cara titik ini, cari titik ini, cari titik ini. Ya, seperti itu. Lantas ini kan ada 3 titik yang bisa dihubungkan kan? Nah, ini ekstrim paling kiri 5,-1 dihubungkan dengan X sama dengan 8 tadi, dihubungkan misalnya dengan X sama dengan 12, ya ketemunya berapa. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita memasuki bentuk khusus dari parabola. Oke. Hiperbola kan persamaannya seperti ini ya. Prinsipnya bentuk khusus dari hiperbola ini dia mempunyai asimtot yang paralel dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau tadi itu kan tidak paralel ya. Lihat asintotnya itu kan miring, berarti nggak paralel sehingga agak sulit dicari. Sebenarnya bukan sulit ya, cuman lebih complicated ya, seperti itu. Kalau ini asimptotnya adalah paralel dengan X dan Y, sehingga asimptotnya itu X sama dengan H, Y sama dengan K. Oke, contohnya seperti ini. X minus H dikalikan Y minus K sama dengan C. Ya, seperti itu. Ya, prinsipnya dia mempunyai pusat di H, Nah, pusat H, K asintotnya adalah X sama dengan H. Jadi kalau ada pola seperti ini, ya seperti itu, X minus H dikalikan Y minus K terus sama dengan konstanta, maka dia mempunyai pusat di H, K. Oke, lah ini jangan dihafalkan ya. Kita langsung menggambar saja nanti di mana posisinya. Oke, dan selanjutnya adalah X dikalikan Y sama dengan C. Ini prinsipnya sama karena karena H dan K-nya itu 0. X dikalikan Y sama dengan C. Ini saya contohkan misalnya. Misalnya X jangan salah ini saya. Oke, jadi misalnya ada persamaan X kalikan Y sama dengan 6 ya, seperti itu. Ini kan sama dengan polanya dengan yang pertama tadi, hanya saja tidak diperlihatkan H, K-nya. Ini kan sama dengan X minus 0 dikalikan Y minus 0. Ya, sama dengan 6. Dengan demikian apa? Hanya itu 0, K-nya itu 0. Maka dapat dipastikan dia mempunyai pusat adalah di 0,0. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita langsung saja gambar. Ini kalau keterangan ini jangan terlalu dipikirkan. Ya, seperti itu. Yang penting Anda bisa menggambarnya. Ya, contohnya ini. X dikalikan Y sama dengan 16. Ya, seperti itu. X dikalikan Y sama dengan 16. Jelas ini H, K-nya adalah 0,0. Ya, seperti itu. Berarti apa? Berarti asintotnya di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, ini tadi kebalik ya. Kalau yang hijau itu Y sama dengan 0, sedangkan yang biru ini adalah X sama dengan 0. Tapi prinsipnya sama. Dia mempunyai asintot di X sama dengan 0, di Y sama dengan 0. Sehingga pusatnya berapa? Ya 0,0. Jadi bedakan antara pusat dan
asimtot. Kalau asimtot itu ya X sama dengan 0 dan asimtot satunya Y sama dengan 0. Sedangkan pusatnya berapa? Ya 0,0. Jangan bilang bahwa asimtotnya 0,0, itu salah. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggambarnya? Ya, seperti itu. Anda lihat di sini. X dikalikan Y sama dengan 16. Kita misalkan, kalau misalnya X-nya itu positif, maka nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah positif. Kenapa? Karena konstantanya adalah 16. 16 itu adalah C. C itu adalah, C di sini adalah 16. Dan 16 itu adalah positif. Sehingga apa? Kalau X-nya positif, maka Y-nya positif. Sehingga kalau X-nya positif, maka Y-nya positif. Maka pasti gambarnya di sini. Udah pasti itu. Ya. Dan selanjutnya, kalau X-nya negatif, maka Y-nya juga negatif. Kenapa? Kalau negatif kalikan negatif menjadi positif. Sehingga ini negatif hasilnya. Artinya apa? Maka kuadran yang diperoleh adalah di sini. Ya. Kalau misalnya ini 1, ini 2, misalnya ya. Ya, ini 3. Ini 4, maka kuadrannya di 2 dan 4. Ya, seperti itu. Ya, intinya pokoknya di kanan atas dan kiri bawah. Ya, seperti itu. Enggak usah mempermasalahkan kuadrannya, karena ada yang menyebut kuadran itu yang satu di sinus, pokoknya enggak usah mempermasalahkan. Intinya, berarti di daerah plus-plus, di daerah min-min. Ya, seperti itu. Maka gambarnya pasti adalah seperti itu. Lah, ini gambar hasilnya seperti ini. Oke, cara menggambarnya bagaimana? Cara menggambarnya adalah kalau ini. Oke. Wah. Oke, karena XY sama dengan 16 seperti itu, maka cara menggambarnya adalah carilah titik-titik yang mudah untuk menggambar. Dari X. Bagaimana caranya? Carilah X yang mudah dibagi dengan 16. Berarti akarnya. Misalnya X-nya 1, 2. Itu kan bisa dibagi 16. Nah, berapa lagi? 4. 4, 8. Ya, seperti itu ya. Atau 16 sendiri. Maka kalau ada 1, maka Y-nya berapa? 16. 2, Y-nya 8. 4, 4. 8, 2. 16, 1. Maka berarti itulah titik-titiknya. 1,16, 2,8, 4,4, dan seterusnya. Sehingga kalau digambar adalah seperti ini. 1,16. Masuk akal ya gambarnya seperti itu? 2,8. Ya, seperti itu. 4,4. Ya, seperti itu. 8,2. Ya. Dan posisi yang lainnya di negatif juga sama. Berarti minus 1, minus 16. Ya, seperti itu. Oke, itu cara menggambarnya. Yang terpenting Anda harus tahu dulu di mana posisi gambarnya itu. Di mana posisi hiperbolanya itu. Oke. Ini langsung saya ya. Oke, yang kedua adalah X sama dengan 5. X kalikan 5 dikalikan Y minus 10 sama dengan 42. Ya, seperti itu. Maka pusatnya
adalah di minus 5. Nah, minus 5,10. Nah, ini kan posisinya ini kan minus 5. Nah, ini kan minus 5,10. Ya, seperti itu. Minus 5,10. Dan asimptotnya bagaimana? Ya, asimptotnya di X sama dengan minus 5. Ini di garis biru. Dan di Y sama dengan 10 di garis oranye ini. Oke, sama dengan tadi. Ini dianggap saja 0,0 karena konstantanya positif, berarti posisinya apa? Di plus dan plus, min dan min. Ini dianggap saja 0,0. Seperti itu ya. Jadi 0,0-nya ya. 0,0-nya jangan dilihat di sini. Tapi dianggap saja sekali lagi dianggap, tapi bukan berarti betul ya. Dianggap 0,0-nya di sini. Sehingga dengan cara yang sama tadi berarti posisinya apa? Kalau X-nya plus maka Y-nya plus. Kenapa? Karena konstantanya 42. 42 adalah plus. Kalau X-nya negatif maka Y-nya negatif. Ya, seperti itu. Nah, caranya juga sama. Ya, bagaimana untuk mendapatkannya? Maka cari saja, ya ini agak sedikit berpikir ya, seperti itu. Ini X minus 5, ini X, terus Y minus 10, Anda bisa membuat tabel seperti itu. Oke. Ini cari saja X minus 5 yang sekiranya mudah dibagi 42. Berarti akarnya dari 42. 1 itu jelas. Atau misalnya 2. Kenapa 2? 2 dibagi 42 dibagi 2 kan 21. Ya, seperti itu. Kalau X minus 5-nya aja 2, berarti X-nya berapa? 7. Betul? Ya, seperti itu. Oke, kalau X minus 5-nya 2, berarti Y minus 10-nya berapa? 21. Supaya apa? 2 kali 21 berarti 42. Oke, kalau Y minus 10-nya 21, berarti Y-nya berapa? Berarti 30 aja. Berarti 31. Betul nggak? Ya, seperti itu. Maka Anda cari titik 7,31. Gitu ya. Oke, lah ini kan 7,31. Seperti itu. Oke, coba ini saya sepertinya tadi ada yang salah ya cara anunya. Oke, ini saya buat misalnya tabel. Ini tadi bukan X minus 5 ya, tapi X plus 5. Nah, terus X,
Terus ini Y minus 10. Pantesan kok kayaknya tadi nggak pas ya, seperti itu. Nah, udah ini. Seperti itu. Kalau misalnya X plus 5-nya ini adalah berapa? X plus 5-nya adalah 2. Aduh. Ini adalah 2, seperti itu. Maka X-nya berapa? Kenapa 2? Karena kalau X plus 5-nya 2, maka Y minus 10-nya adalah 21, supaya menjadi 42. Ya, seperti itu. Ya, kalau X plus 5-nya 2, maka X-nya sendiri itu berapa? Adalah minus 3. Aduh, minus 3. Ya, seperti itu. Sedangkan Y-nya adalah berapa? Adalah 31. Masya Allah, jangan. Jadi polanya seperti itu. Aduh. Ya, 30 minus 3. Ada yang salah ini berarti. Berarti ada yang salah gambarnya saya ini ya. Oke, jadi buat saja tabel seperti ini, atau misalnya kalau supaya bisa dibagi dengan 42, misalnya kalau X-nya adalah 12, X plus 5 adalah 12, maka X-nya adalah berapa? 7. Kalau 12, maka Y minus 10-nya berapa? Itu adalah, kok 12 sih? 42 dibagi 12 nggak bisa ya. Atau ini adalah 21 saja. 21 ya, seperti itu. Maka X-nya adalah 15. Ya, seperti itu. Kalau 21 berarti Y minus 10-nya adalah 2. Kalau Y minus 10-nya 2, berarti Y-nya sendiri berapa? Itu adalah 12. Sehingga di sini cari saja titik 2,31. Minus 3,31. Terus 15,12 seperti itu. Ya, maka masukkan di dalam gambar. Ini kayaknya kurang tepat ini ya, gambarnya saya itu. Dari sisi anunya kurang tepat. Oke ya. Jadi polanya seperti itu cara menggambar secara manual. Berarti ada formula yang kurang pas ini karena saya menggunakan Excel. Ya. Oke, jadi prinsipnya seperti itu ya. Carilah gambar berarti minus 3,31. Nah, berarti ini di sini pantesan ini kok. Berarti ini minus 3,31. Sebentar, ini saya koreksi aja dulu. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya.
Mohon maaf ini terhenti sejenak karena tadi gambarnya itu salah ya. Oke, kalau Anda agak bingung maka buatlah saja tabel-tabel, misalnya X plus 5 ya, seperti itu. Terus X, terus Y minus 10 Y ya, seperti itu. Seperti tadi saya contohkan, kalau ini misalnya 2, ini berarti 2, 1. Kalau ini misalnya 3, berarti berapa? 42 dibagi 3, berarti udah ada ya. Nah, kalau ini misalnya 6 deh. Nah, misalnya 6, ini berarti adalah 7. Nah, seperti itu. Terus kalau ini misalnya 8 per 4, 32. Kalau misalnya ini 7, tentunya ini adalah 6. Ya, seperti itu. Terus kalau ini misalnya 13 kali 4. Enggak ya. Ya, seperti itu. Kalau ini misalnya 21, ini berarti 2. Oke, kalau X plus 5-nya 2, berarti X-nya adalah 2. X-nya adalah minus 3. Oke, kalau X plus 5-nya adalah 6, berarti X-nya adalah 1. Kalau 7, berarti X-nya adalah 2. Kalau 21, berarti X-nya berapa? Kalau 21, berarti X-nya 16. Ya, kenapa? Karena 16 plus 5 adalah 21. Nah, kalau ini, Y minus 10-nya adalah 21. Berarti Y-nya adalah 31. Terus kalau 7 berarti 17. Kalau 6 berarti 16. Ya, kalau 2 berarti 12. Maka hubungkan saja minus 3,31. Wah, ini kan gambarnya seperti itu. 1,17. Ya, seperti itu. Terus 2,16. Seperti itu. Oke. (16,12). Oke, jadi seperti itu ya gambarnya ya, sehingga tinggal dihubungkan saja. Oke, prinsipnya kalau posisinya seperti ini, anggap saja ini adalah 0,0, sehingga posisinya kalau plus X-nya maka Y-nya juga plus. Kalau X-nya negatif maka negatif. Kenapa? Karena konstantanya adalah positif. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah bentuk khusus dari hiperbola. Oke, ini mungkin dicek lagi ya nanti. Sepertinya gambar saya ini ada yang kurang tepat ini ya, tetapi posisinya yang terpenting. Oke, kalau selanjutnya misalnya polanya adalah bentuk khusus selanjutnya X pangkat N kalikan Y sama dengan C, atau X kalikan Y pangkat M sama dengan C, tetapi pangkatnya ini adalah ganjil. Ya, kalau pangkatnya ganjil, seperti 3, contohnya X pangkat 3 Y sama dengan 60. Ya, seperti itu. Prinsipnya kalau pangkatnya ganjil itu sama dengan yang tadi. Kenapa? Karena kalau ganjil itu kalau plus dipangkatkan juga plus. Negatif juga negatif. Sehingga sama dengan tadi. Sehingga kalau misalnya ini adalah X-nya positif,
positif, maka positif dipangkatkan 3 juga positif. Pasti Y-nya adalah positif, sehingga daerahnya adalah daerah plus dan plus. Kalau X-nya negatif, maka dipangkatkan 3 juga negatif, seperti itu. Sehingga hasilnya Y-nya juga negatif. Ya, seperti itu. Oke, maka dapat dipastikan ya daerahnya ini di kanan atas dan di kiri bawah. Ya, di kiri atas itu jangan dicari, maka nggak akan ketemu gambarnya. Oke, selanjutnya kalau misalnya pangkatnya genap, nah contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oke, untuk menggambarnya bagaimana? Ini saya terangkan lebih lanjut, sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi, masukkan saja X-nya itu berapa. Ya, seperti itu. X-nya berapa, kalau positif, maka dipangkatkan 3, maka nanti ketemu Y-nya berapa, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Yang terpenting gambarnya ada posisinya di plus-plus dan min. Oke, yang selanjutnya bagaimana kalau pangkatnya adalah genap? Nah, pangkatnya agak genap ini agak sedikit unik ya. Kenapa sedikit unik? Kalau genap, X-nya positif, maka positif pangkat positif, maka Y-nya harus positif. Sehingga ini, Jadi kalau X-nya positif, maka dipangkatkan 2 positif, maka Y-nya juga harus positif. Maka pasti gambarnya di sini. Sedangkan kalau X-nya negatif dipangkatkan 2 adalah positif, maka Y-nya juga harus positif. Negatif, pangkatkan 2, maka negatif. Pangkatkan 2, maka positif, maka Y-nya harus positif. Maka gambarnya pasti di sini. Oke, sehingga gambarnya adalah seperti ini kira-kira. Nanti dicek ya apakah ini tepat atau tidak posisinya. Ya. Misalkan saja 6 kali 8. 6 kali 8 itu 48 ya. 6 kali 8. Ya betul 48. Atau 4 kali 12. Berarti kalau 4 kali 12 berarti X-nya 2. Ya maka Y-nya 12 ya. Nah, ini udah betul insya Allah ini seperti ini. Oke, berarti 2,12 atau minus 2,12. Ya, seperti itu. Oke, jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di penerapan di ekonomi dan bisnisnya. Baik.